Perbaikan jalan di jalur lingkar selatan Sukabumi. Merosotnya harga bahan pokok penting di pasar tradisional Sukabumi. Kampung Lisung Uyut menjadi tempat sasaran masyarakat untuk berwisata. Selamat siang pemirsa, Lintas Sukabumi kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi menarik yang telah kami rangkum pada siang hari ini, edisi Kamis 6 April 2023. Bersama saya Sakila Putri Kinanti, inilah Lintas Sukabumi. Perbaikan jalan lingkar selatan Sukabumi yang mengalami kerusakan terus digeber oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jalan lingkar selatan yang melintasi kota Sukabumi dan kabupaten ini ditargetkan mulus kembali paling telat sebelum Lebaran tahun 2023. Tak hanya jalur lingkar selatan, Pemprov Jawa Barat juga memperbaiki Jalan Pelabuhan 2 di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Baik, berikut adalah liputan dari rekan saya, Syira Kirana di lapangan. Baik, selamat siang pemirsa. Saya Syira Kirana Dewi. Saat ini saya sedang berada di jalur lingkar selatan Kota Sukabumi. Dapat kita lihat di jalur lingkar selatan Kota Sukabumi ini sedang ada proyek perbaikan jalan. Kontrak tanggal di sini mulai tanggal 27 Februari 2023. Penanganan kontrak sampai 135 hari kerja. Ya, karena ini pertama perbaikan ya, karena udah direkon. Ini lapis ACWC sepanjang 11 kilo 600. Program perbaikan jalan di jalur lingkar selatan ini merupakan merespon aspirasi masyarakat kota atau kabupaten yang sering kali melewati jalur lingkar selatan. Perbaikan jalan ini diadakan selama 135 hari yang diselenggarakan oleh UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Provinsi Jawa Barat. Saat ini proses perbaikan jalan masih berlangsung dengan target selesai 10 hari sebelum Lebaran. Pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil datang langsung ke lokasi perbaikan jalan untuk memantau proses pengaspalan jalur lingkar selatan, didampingi oleh Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi. Gubernur Jawa Barat mengungkapkan bahwa selain perbaikan jalan, Pemprov juga melakukan pembangunan jalan baru. Salah satunya di jalur pantai selatan Pangandaran sepanjang 41 km dengan status sudah selesai pengerjaan. Sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah provinsi. Ini kan provinsi ya. Jadi yang tadinya jalan sangat rusak, banyak terjadi kecelakaan, apalagi yang luar daerah motor kalau di malam hari beberapa kali yang celaka banyak gitu. Harapannya jalan pengen lesang lah semuanya. Karena kalau bagi saya ojek online khususnya yang ada di sini yang tiap hari mungkin udah terbiasa. Cuman kayak misalkan yang baru ke Sukabumi itu yang kasihan. Baik pemirsa, berita selanjutnya yaitu terkait harga bahan pokok penting di pasar tradisional saat pertengahan bulan Ramadan ini yang ternyata terus mengalami penurunan. Akan tetapi sebentar lagi atau menjelang Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, bahan pokok penting terutama bahan makanan yang akan kembali mengalami kenaikan. Berikut liputan selengkapnya. Harga bahan pokok di pasar saat awal bulan Ramadan ternyata berbeda sangat jauh dengan bahan pokok ketika menjelang Hari Raya. Bahan pokok seperti telur, ayam, cabai, bawang-bawangan, dan sayuran harganya masih terbilang murah. Bahkan, harga bahan pokok tersebut sangat jatuh ketika masih awal sampai pertengahan bulan Ramadan. Kalau di pertengahan bulan Ramadan ini terjadi penurunan beberapa komoditas seperti cabai-cabean, telur juga sekarang sudah mencapai harga 28.000 per kilo. Yang tadinya kan sebelum Ramadan agak tinggi ya, 30-an ribu. Terbukti dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, memang saat ini harga bahan pokok di pasar tradisional belum melonjak seperti menjelang Lebaran nanti. Harga jualnya masih terbilang normal, bahkan murah. Jadi ketika ingin berbelanja banyak saat bulan Ramadan ini, tidak perlu khawatir dengan harga bahan pokok melonjak.
karena masih normal seperti biasanya. Kalau dari barang sih ada yang turun, ada yang naik, ada yang melonjak turunnya ke bawah lah, kayak cabai lagi gitu. Kayak info sih kayak kentang, kayak cabai udah mau naik lagi. Soalnya Teng, kalau sekarang nggak kayak bawang, kayak cabai nggak ada banyak yang pakai. Kalau lebaran kan pasti juga masak semua ya, tapi itu kepakai jadi kebutuhan barang sedikit, kebutuhan yang banyak gitu. Meskipun saat ini harga bahan pokok penting menurun dari biasanya, dapat diperkirakan ketika menjelang hari raya nanti bahan-bahan masakan seperti cabai dan bawang-bawangan atau bahan pokok seperti daging dan telur, harganya bisa melonjak 2 kali lipat dari harga saat ini. Hal ini dikarenakan ketika menjelang lebaran sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia untuk membuat makanan khas Indonesia edisi lebaran. Maka dari itu banyak yang menggunakan bahan-bahan tersebut untuk memasak makanan hari raya dengan jumlah yang banyak. Dari Pasar Pelita, Sukabumi, Jawa Barat, melaporkan. Selanjutnya terdapat informasi menarik datang dari sebuah destinasi wisata yang unik di Sukabumi. Meskipun lokasinya cenderung tersembunyi, Kampung Lisung Uyut yang berada di Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi ini kerap kali diminati sebagian besar warga Sukabumi. Bersama rekan kami, Syira Kirana yang akan mengajak kita berwisata di Kampung Lisung Uyut yang terkenal dengan tema edukasinya yang alami serta mengenalkan nilai-nilai tradisi kepada pengunjung. Berikut liputan selengkapnya. Siapa sangka di Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, terdapat objek wisata yang sangat menarik. Konon katanya, di balik berdirinya objek wisata ini ada hubungannya dengan petani zaman dahulu dalam mengolah padi menjadi beras. Sangat menarik bukan? Untuk itu bersama saya Syira Kirana langsung saja kita ulik informasi seputar objek wisata Kampung Lisung Uyut. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di pintu masuk Kampung Wisata Lisung Uyut. Nah, sebelum masuk ke dalam, pengunjung wajib membeli tiket terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke dalam tempat wisatanya. Harga tiket masuk wisata Kampung Lisung Uyut ini ternyata dibagi menjadi dua nih pemirsa. Terdapat tiket anak-anak dengan harga Rp5.000 dan juga tiket untuk orang dewasa seharga Rp10.000 saja. Kenapa adik-adik memilih Lisung Uyut sebagai tempat bermain atau tempat wisata? Karena murah, adem suasananya, ada permainan gelantung-gelantung. Sebuah tempat wisata yang ternyata memiliki sejarah tentang masyarakat Indonesia pada zaman dahulu ini terletak di 11,8 km sebelah tenggara kota Sukabumi. Lebih tepatnya, lokasi ini berada di Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kampung Lisung Uyut, tempat wisata yang di dalamnya masih terdapat rumah warga desa yang alami, berdinding anyaman dan hanya disangga dengan kayu, juga memiliki atap yang terbuat dari jerami. Wisatawan yang datang ke sini dapat belajar cara menggunakan lisung di rumah lisung yang berada di Kampung Lisung Uyut ini. Jika ada pemirsa di rumah yang penasaran seperti apa bentuk dan bagaimana cara menggunakan lisung, bisa banget nih buat coba main ke sini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah lisung yang ada di Kampung Lisung Uyut. Sekarang saya mau coba ini, cara memakai lisung seperti orang pada zaman dahulu untuk mengubah padi menjadi beras. Baik pemirsa, saat ini saya akan berbincang dengan salah satu pengelola tempat wisata Lisung Uyut, yaitu Kak Gilang. Perkenalkan, nama saya Gilang Prastia Pamungkas. Jadi gini dulu, ayah ya bapak gitu mungkin asalnya ini hutan semuanya teh. Hutan, terus saya di sini pelihara bebek, pelihara ayam. Ternyata bapak tuh pengen mempunyai kebun gitu teh. Kenapa jadi Kampung Lisung Uyut sih? Kenapa? Karena bapak itu pengen, bapak sama ibu tuh pengen memperkenalkan kembali kepada orang-orang bahwa zaman sekarang itu masih ada loh budaya-budaya yang zaman now gitu, orang-orang nggak tahu kenapa diambil Kampung Lisung Uyut. Nah disitulah terbentuklah Kampung Lisung Uyut, di mana kami ngambil lisung-lisung dari berbagai daerah gitu.
Selain kegiatan belajar langsung tadi, ada pun aktivitas wisata yang kekinian nih, seperti memanah, berayun di tempat yang tinggi, hingga wahana yang memacu adrenalin seperti flying fox. Di sini juga terdapat spot foto yang menarik karena didukung oleh pemandangan alam yang sangat indah. Destinasi wisata Kampung Lisung Uyut ini mengusung tema edukasi alami sekaligus mengenalkan tradisi kepada para pengunjung. Maka dari itu, tempat wisata ini dilengkapi juga berbagai titik yang menarik, seperti kandang musang, kambing etawa, dan yang lainnya. Baik pemirsa, tadi kita sudah melihat-lihat dan mengulik informasi seputar Kampung Lisung Uyut. Kalau begitu, saya Syira Kirana dari Lintas Sukabumi melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi menarik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Sekal Putri Kinanti bersama rekan redaksi Lintas Sukabumi lainnya pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.